Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di dalam segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Nah, mari kita langsung lihat chart dari broker Vantage aja ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video tanggal 18 Juli yang lalu ya. Nah, di video tanggal 18 Juli yang lalu itu saya bilang bahwa kondisi pergerakan harga di GBP USD itu cenderung turun ya teman-teman. Kalau kita lihat dari moving average mingguan yang bermain di luar standar deviasi -1 Bollinger Bands bulanannya, artinya kecenderungan arah besarnya nih turun. Maka opsi sell bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah, untuk opsi sell itu bisa pilihannya di supply area yang warna krem ini ya teman-teman, dan yang krem atasnya lagi. Nah, analisa kita masih bekerja dengan cukup baik ya ketika harga bergerak naik ya mendekati supply area ini sempat terpantul di sini ya. Kemudian ketika harga memasuki supply area di sini ini juga sempat terpantul turun sekitar 44 pips, dan kemudian harga break naik lagi menuju moving average bulanannya, dan dekat dengan supply area ini dia sempat terpantul turun lagi ya ke bawah. Nah, di demand area ini harga sempat memantul ya, kurang lebih sekitar 16 pip ya di lower areanya. Kemudian di sini ada false breakout dan harga masuk lagi ke demand areanya ini sekitar 50-an pips, baru harga break turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang nonton videonya dan trading di GBP USD semoga berakhir dengan profit ya kalau entry sell di supply area ini ya, karena kecenderungan arahnya masih turun ya. Atau mungkin entry sell di atas ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan mapping dan analisa di pair GBP USD untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk area mapping supply dan demand-nya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar supply dan demand areanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dan teman-teman mungkin juga bisa gambar juga di chartnya ya. Untuk demand area yang mayor ini yang baru terbentuk, ini ada di kisaran 1.3331 sampai 1.3259. Nah, ini demand area yang sebelumnya ya di 1.3126 sampai 1.3049. Ini yang udah lama demand areanya, ini belum pernah di break ya. Dan saya lupa bilang bahwa ketika harga GBP USD bergerak turun ya kemarin ya, mendekati demand area yang udah gambar udah lama ini, harga memantul ya teman-teman di sini ya. Ya, semoga teman-teman yang nonton video mapping dan analisa GBP USD yang udah lama-lama dan gambar demand area mayornya, semoga berakhir dengan profit ya kalau entry di dekat-dekat demand area mayor ini ya. Nah, kemudian untuk supply area minor ini ada di kisaran 1.3594 sampai 1.3619, dan supply area mayornya ini ada di kisaran 1.3680 sampai 1.3787. Kemudian untuk demand minornya ini ada di kisaran 1.3415 sampai 1.3390 teman-teman. Nah, kalau kita zoom lagi lebih jauh, di sini juga ada supply area mayor ya teman-teman, di atasnya lagi di kisaran 1.3824 sampai 1.3911 ya. Ini teman-teman bisa gambar ya supply dan demand area mayornya. Jadi kalau harga nanti sampai level tersebut, itu bisa teman-teman jadikan titik pengamatan dan sekaligus juga titik entry ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih kondisi pergerakan harga di pair GBP USD ini? Kalau kita lihat kondisi pergerakan harga sebenarnya di pair GBP USD ini secara statistik ya, menggunakan BBMA, Bollinger Bands dan moving average, ini kecenderungannya masih naik ya teman-teman, karena moving average bulanan yang warna biru ini arahnya naik, mingguan arahnya naik, dan yang hijau harian ini arahnya juga sempat naik tapi sekarang lagi landai ya. Jadi overall ini kecenderungannya naik, cuman sekarang dia lagi retrace down ya teman-teman, atau lagi koreksi turun. Tapi kalau kita lihat pergerakan harga GBP USD ya, misalnya dari low sini teman-teman ya sampai high ini ya, ini kecenderungannya dia sedang sideways ya teman-teman. Jadi dia low di sini, high di sini. Nah, dia lagi main di antara range ini aja ya. Jadi kita belum tahu mau kemana arahnya. Kalau mungkin ini dia bisa break area sideways ini, maka dia akan lanjut naik ya. Untuk strategi trading hari ini, rekomendasi teman-teman masih untuk mencari open posisi buy-nya aja ya, karena statistik ini arahnya naik ya, walaupun secara pola ini sedang sideways ya. Biasanya kalau sideways kita bisa cari sell di upper atau buy di lower dari area sideways ini teman-teman. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari formasi moving average-nya ini tren naiknya juga nggak begitu kuat. Jadi
umpama nanti harga naik ya ke area supply yang di sini, mungkin teman-teman bisa cari opsi sell ya. Atau misalnya harga ada turun ke bawah dekat area demand ini, teman-teman juga bisa cari opsi buy-nya. Nah, ini ada beberapa berita ekonomi yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di hari Jumat nanti malam ini ada Core PCE Price Index Monthly dari Amerika ya, jam setengah 8 malam. Tentunya ini bisa menggerakkan pasar GBP USD ya. Untuk previous 0,3%, forecast 0,3%. Kalau misalnya hasil actualnya nanti lebih tinggi daripada forecast dan previous, maka kemungkinan US dollar bisa menguat dan harga GBP USD bisa bergerak turun. Tapi sebaliknya kalau nilai actualnya nanti bisa lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan US dollar index itu akan melemah dan harga GBP USD bisa bergerak naik lagi. Nah, kemudian ini news di minggu depan ya, di bulan September ini juga teman-teman harus perhatikan bahwa di hari Senin ini ada Bank Holiday Amerika ya. Dan di hari Selasa ini juga ada berita ISM Manufacturing PMI yang harus teman-teman perhatikan jam 9 malam. Dan di hari Rabu di sini ada George Job Openings US jam 9 malam. Di hari Kamisnya ada ADP Non-Farm ya, ini jam 7.15 malam. Kemudian ada ISM Service PMI jam 9 malam dan di hari Jumatnya tentunya ada berita yang ditunggu-tunggu oleh para trader yaitu non-farm payroll ya atau non-farm employment change, ini jam setengah 8 malam ya di hari Jumat tanggal 5 September. Nah, itu sih berita yang harus teman-teman perhatikan ya kalau misalnya teman-teman trading di pair GBP USD ini ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily ya, dari konfigurasi candlesticknya ya, ini kemarin sempat ada bull candle ya, gede banget ini volumenya di tanggal 22 Agustus ya. Kemudian next candlenya dia nggak bisa bull lagi ya, ini di sini malah bearish ya. Baru di sini ada bull, di sini sempat dibawa turun candle di hari selanjutnya, tapi closingnya bisa bullish dan di candle ini bullish. Nah, kemungkinannya di candle ini juga kemungkinannya akan bullish ya, kemungkinan besarnya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat closing candle yang hari kemarin ini sudah close di atas body candlestick yang bearish ini ya. Kemungkinan di hari ini harga masih ada potensi untuk bergerak naik lebih jauh lagi ya kalau kita lihat dari konfigurasi candlesticknya ini. Dan kalau kita lihat secara statistik ini arah moving average-nya di semua acuan arahnya masih cenderung naik ya. Nah, opsi buy ini akan berakhir ya ketika paling nggak moving average harian ini cross down moving average mingguannya ya teman-teman. Atau yang lebih jauh lagi moving average mingguan yang warna pink ini cross down dari moving average bulanannya. Itu artinya sudah ada perpindahan atau shift dari arah trennya ya teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu berapa periodenya moving average harian, mingguan, dan bulanan ini, teman-teman bisa pelajari aja strategi trading BBMA yang ada di playlist strategi trading dari video ini. Nanti linknya saya kasih juga di kolom deskripsi dari video ini biar teman-teman bisa belajar juga ya tentang strategi BBMA ini ya. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.